suara mesin air Anda seperti video tadi, gampang solusinya bos. Tonton terus tutorialnya di channelnya Mr. Palugasa Sugeng 1958 channel. Ini saya mulai ngelepas kabel antara motor ke otomatisnya mesin. Udah terlepas, saya lepas juga skrup bagian depan. Ini ada 4 biji. Dia menggunakan baut kunci 14, dan yang saya pakai ini kunci 14 yang gagang panjang bos, biar enak lepasnya karena masih ada pipa yang mengait. Kalau udah kelepas semua, kita congkel pakai obeng aja udah terlepas sih bos, karena udah nggak ada skrupnya. Udah, jangan lupa ditutup kerannya dulu ya bos ya, antara keran yang pipa arah ke toren, karena kadang masih ada air. Jadi biar nggak terlalu banyak air yang keluar, biar nggak becek. Udah terlepas mesin mesin sih, apa dinamonya ini. Saya lepas skrup 4 biji pakai kunci 8 ya, kunci kecil. Kita lepas semua 4 biji itu. Video ini saya buat untuk cuman ya berbagi ilmu yang saya bisa aja bos. Mohon maklum kalau nggak sempurna ya bos ya. Kalau yang semoga berguna bagi sesama yang baru belajar, karena saya juga baru belajar bos. Kita copot skrupnya 4-4-nya. Setelah copot, kita lepas penutup. Tadinya saya coba pakai palu, ketok-ketok, tapi ternyata tidak mau copot. Jadi saya pakai tracker untuk ngelopotnya. Nah, itu udah terlepas, sudah copot. Kita angkat dinamonya, kita pinggirin untuk kita menyopot wire. Nah, untuk nyopot wire ini kita gunakan kunci 17. Saya coba copot dan tahan pakai tangan, tidak mampu, jadi saya pakai kunci monyet. Nah, untuk masang kunci monyetnya space-nya kurang nih bos. Saya coba kencengin, masih belum pas, jadi saya copot dulu bearing belakang. Saya gunakan tracker lagi untuk mempermudah nyopot bearing itu, karena dia ngangkatnya, kalau bearing itu kan ngangkatnya barengan tuh bos. Jadi bearing itu gampang lepasnya. Kalau kita pukul-pukul pakai palu, kadang kan dari sampingnya aja, sebelah sampingnya malah ke dalam. Jadi pakai tracker ini gampang nih dan cepat. Kita pakai tracker. Udah copot, baru kita pasang kunci monyetnya untuk nahan, dan kita mulai lepas lagi skrup pengunci wire-nya. Nah, udah gampang tuh, udah tercopot. Setelah tercopot, kita copot juga bodinya. Antara as dengan bodi itu kadang susah. Kalau kita copot pakai kita pukul pakai palu, rusak drat untuk pengunci wire-nya. Jadi kita pakai tracker lagi, lebih mudah. Sebenarnya bisa sih pakai kayu, kita pukul tapi dialasin kayu biar nggak ngerusak drat. Nah, ini kalau pakai tracker lebih gampang sih bos. Kita kencengin tracker, udah dia ngangkat, cuman harus ditahan as itunya dengan kunci monyet itu, jadi nggak muter. Nah, ini udah terlepas. Kita copot juga sealnya, kita jangan sampai hilang, karena seal itu fungsinya untuk menahan biar nggak ada kebocoran air. Nah, ini untuk nyopot bearing kita pakai tracker ini juga.
trackernya kita pasang, pasin, dilurusin, baru kita kencengin skrup trackernya, kita kencengin terus sampai bearingnya terangkat dan terlepas. Nih udah terlepas bos. Ini bearingnya emang udah ya apa namanya yang di dalam itu, kalau kataku mah gotri lah. Itu udah nggak rata, jadi muternya itu gimbal atau tidak center lagi. Kita pakai beliin bearing baru, serinya RS6202, kita samain dengan bearing yang lama bos ukurannya. Dan untuk masangnya juga jangan langsung dipukul-pukul pakai palu kanan kiri karena dia nggak bakal rata. Jadi aku gunakan pipa setengah untuk alat bantunya, kita pukul. Nah ini coba aku pukul kanan kiri tapi nggak mau masuk, jadi kita masukin bearing lama, lalu kita pakai pipa, baru palu kencang, dia bakal rata masuknya. Nah ini udah kita palu udah dipastiin rata, udah masuk, kita pasang lagi ke bodi penutup wire. Jangan lupa seal di dalam selah itu ada sealnya, jadi dipasang lagi untuk jaga-jaga kalau ada kebocoran bos. Udah kencang, dipastiin kencang, bearing udah masuk wadahnya pas, kita pasang lagi seal yang ada pernya di belakang wire itu, dan kita pasang wire-nya kembali, kita kencengin dan pastiin sudah benar-benar kenceng biar nggak ada gesekan. Nanti takutnya kalau ada gesekan wire-nya jadi rusak dan pecah. Udah kita pastiin udah pas semua dan bisa muter, kita pasang spool atau kumparan dinamo ini. Nah kita pasang kembali tutupnya, kita pasin seperti semula bodinya, posisinya. Udah kita pasang kembali skrup 4 biji ini. Kalau udah pas kita kencengin, dipasin dulu ya bos, benar-benar pas dan benar-benar center, jadi dia nggak selek jadinya. Oh iya bos, kalau video ini apa ya, membantu atau berguna, minta tolong bantu dukungannya dengan subscribe, like dan komennya biar menambah ilmu saya bos. Apa masukan apa-apa silahkan cantumkan di komen. Nah ini kita kencengin, kalau ngencengin jangan satu sisi nyampe kenceng bener bos, kita gantian kanan kiri terus sampai semua kenceng, bener-bener kenceng, baru kita pasang kipas. Karena kipas ini fungsinya untuk mendinginkan dinamo saat dinamo bekerja. Nah ini penutupnya, dan penutup ini tidak ada pengunci skrup, jadi kita harus mastiin dia udah masuk ke knobnya, udah kenceng. Kita pastiin putar wire udah bisa, baru kita pasang kembali ke bodinya, ke bodi apa ya, bodi apa itu namanya, aku juga belum paham bener sih bos, karena masih ya belum pro lah kalau jadi teknisi yang ya masih belajaran. Karena aslinya saya ini teknisi listrik, cuman ya karena slogan Palu Gasa tadi jadi harus semua bisa gitu bos. Ini udah kita pasang skrupnya. Oh iya tadi ada di bodi
tadi ada seal juga antara sambungan yang ada pipa dan dinamo tadi bos, ada seal karet kita pasang biar nggak bocor. Nah ini kita pasin skrup 4 biji yang kita lepas tadi, kita pasin nyampe pas bener, kita putar dulu pakai tangan, baru kita kencengin pakai kunci ya bos, biar nggak skrup nggak selek. Kalau udah selek nanti bakal susah, dia nggak mau kenceng dan harus nyenek ulang. Nah pokoknya kita harus bikin pas bener, center bener, baru kita kencengin pakai kunci 14 tadi. Nah, emang agak susah, kita harus angkat dikit biar center, baru kita kencengin pakai tangan. Udah kita putar pakai tangan, udah terasa berat, baru kita lanjut pakai kunci T14 ini bos. Nah kita pokoknya ngencenginnya juga jangan satu sisi langsung kenceng, biar bisa rata, nutupnya rapet dan tidak ada kebocoran. Karena kalau bocor dikit aja ngaruh untuk kekuatan sedot, nyedot airnya dari sumur bor. Kadang malah nggak keisep air sumur bor karena ada kebocoran. Kalau udah dipastiin rapet semua, kita buka keran pipa yang arah torn, di situ ada air kan ngalir ke bawah, jadi untuk ngisi tabung mesin. Kalau udah keisi, kita sambung kembali kabel dinamo tadi ke otomatis mesin sesuai dengan awal tadi. Jadi kita balikin lagi, sambung lagi, kita skrup, kencengin skrupnya yang bener-bener koneknya bagus, jadi nggak ada percikan api kalau pas dihidupin. Jadi kesambung, kita tutup lagi, kita kencengin tutupnya, baru kita pasang tabung merah yang di atasnya. Untuk tabung ini belum paham bener sih fungsinya apa, masih dipelajarin. Jadi kadang-kadang aku nggak pakai lagi tabung ini, aku ganti dengan dop aja, tutup dop 1 in itu, tapi tetap bisa nyedot sih, bisa tetap mampu nyedot air dari sumur bor mesinnya. Nah udah coba tak hidupin, suaranya udah halus, kita pastiin mesin berfungsi, mau nyedot air. Nah kalau udah ampere airnya naik, udah mentok, kita buka dikit supaya ngalir air ke toren melalui pipa. Tapi jangan terlalu gede buka kerannya bos, karena bakal ngempos nanti mesin airnya, malah susah pas ngidupin. Setelah hidup, kadang airnya yang di debit airnya nggak mampu nggak mampu ngimbangin sedotan mesin, jadi habis. Mending kita buka kecil aja tapi debit air seimbang dengan kekuatan mesin. Kita buka dikit, aku buat antara 25 sampai 30 lah. Setelah oke, udah diatur, kita cek suara mesin. Ini mungkin bunyi pertama masih kasar dikit bos, karena masih awalan. Kalau udah keisi air, udah ini agak berisik kayak ini bos. Udah beres. Jadi terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih bos.